ini, yaitu dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Lebih-lebih kita khususkan kepada mu'allif kitab Fathul Qorib, yaitu Syekh Abu Qasim Al-Ghazi bin Al-Sijad, dengan harapan mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan serta keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi khaliqulillahi salihah wa la hawla sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i al-awliya wa mursalin wa sahabati sallallahu alaihi ajma'in wa sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi rahmatina fi kitabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira al-musannif al-furud fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini telah menentukan bahwasanya wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu wudu ada sittatu asya, 6 macam yang harus terpenuhi dalam wudhu. Itu ada 6 macam. Yang pertama ahaduha an-niyatu. Yang pertama yaitu niat. Wa haqiqatuha, dan hakikat daripada niat syar'an menurut syarat qasdus syai'i muqtarunan bi fi'lihi, kesadaran dalam melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas, ya, sudah dijelaskan. Fa in tarokho anhu sumbiyah asma, dan apabila niat tersebut tidak bersamaan dengan perbuatannya, artinya dilakukan dengan sebelumnya atau setelahnya itu suatu pekerjaan, itu namanya asma. Jadi asma itu niat yang tidak bersamaan dengan suatu pekerjaan. Seperti misalnya kita melaksanakan ibadah puasa, jadi dari sebelumnya kita sudah berniat terlebih dahulu. Nah, itu cara membedakan antara niat yang bersamaan dengan suatu pekerjaan dengan yang tidak bersamaan dengan suatu pekerjaan. Watakunun niyatu, dan adanya niat itu inda musli awwali juz'in, ketika membasuh pertama kali daripada bagian minal wajhi, daripada wajah. Ai muqtaranatun, artinya bersamaan diberikan juz
dengan melakukan awal daripada memulai salah satu bagian daripada wajah. La bijami'ihi la bijami'ihi maksudnya bukan daripada keseluruhan, wala bima qadlahu, atau bukan sebelumnya melakukan, wala bima ba'dahu, dan juga bukan setelah melakukan. Artinya harus benar-benar niat itu ketika kita mengawali daripada wajah, membasuh wajah. Dan disunahkan al-mutawaddi, orang yang berwudu, inda muslima, ketika membasuh sesuatu dzikra, yang disebutkan atau yang dituturkan raf'un hadasin min ahdasihi, menghilangkan hadas daripada hadas-hadas yang diniatkan. Awiyah, atau disunahkan atau berniat, fayami, maka berniat. Maka berniat orang yang berwudu itu ketika membasuh sesuatu yang disebutkan, jadi dalam artian raf'il hadasil asghari, jadi harus menyebutkan raf'il hadasil asghari, atau menyebutkan menghilangkan hadas. Awiybi, atau berniat istibahatan muftaqin ila wudu'i aw yadwi furudul wudu'i, atau berniat menghilangkan hadas, menghilangkan hadas kecil. Awit qaharati, atau menghilangkan atau bersuci anil hadasi, daripada hadas. Fa'ilam yakul, dan apabila tidak menyebutkan itu anil hadasi, daripada hadas atau menghilangkan hadas, lam yasihu, maka wudunya tidak sah. Wa idza nawa, dan juga ketika berniat terhadap sesuatu ma yu'tabaru min hadhihi niyati, wa syar'u ma'ahu niyatun tanaffus au tabarrudi sihhal wudu, dan ketika berniat, ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat yang disebutkan di atas, dan dia menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah. Tapi yang pokok harus disebutkan terlebih dahulu di dalam niat, yaitu menghilangkan hadas. Wasani, dan yang kedua yang harus terpenuhi dalam wudu, yaitu wasluh jami'il wajhi, jadi membasuh seluruh wajah.
daripada wajah kemarin sudah dijelaskan bainah mana bitur sya'ri, yaitu batasan-batasannya itu antara tumbuhnya rambut di kepala sampai pangkalnya lahyan. Lahyan itu 2 rahang, kemarin sudah dijelaskan ya. Atau 2 tulang tempat tumbuhnya gigi. Jadi intinya wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut terus sampai telinga, rahang, dagu, belakang gigi geraham sampai muter. Itu harus terkena atau harus basah semua. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, dan ketika adanya itu di wajah bulu ya. Jadi ketika di wajahnya itu ada bulu, misalnya ya alis, bulu mata atau jenggot, khafifun, baik itu tipis atau kasifun atau tebal, wajib, maka wajib isolul ma, menyampaikan air ilaihi, kepada bulu-bulu atau yang ada di wajah, baik itu tebal ataupun tipis, sampai ke kulit, ma'al basyarati allati tahtahu, jadi sampai ke kulit allati yang mana ada di bawah bulu-bulu itu. Artinya benar-benar kalau seandainya ada apa namanya ya, tumbuh itu kayak kode alis, misalnya alisnya tebal banget, yaitu harus air itu benar-benar sampai ke kulit yang menumbuhkan bulu tersebut. Wa amma lihyatur rajuli, dan adapun lihyatur rajuli, jenggotnya orang laki-laki, al-kasifatu, yang tebal, bi alam yaro, sehingga tidak terlihat al-mukhatabatu, ketika kita berhadapan, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang jenggotnya sangat tebal. Basyarataha min kilaliha fayakfi wasluh dhahiriha. Jadi apabila jenggotnya laki-laki itu sangat lebat, dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari selah-selahnya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Tapi kalau seandainya terlihat kulit-kulitnya daripada selah jenggot-jenggotnya, tetap harus air sampai ke kulitnya. Tapi kalau nggak terlihat, ketika kita melihat ya, dengan contoh misalnya kita berhadapan-hadapan dengan orang yang berjenggot tebal dan orang tersebut nggak kelihatan dari selah-selah jenggotnya itu kulit-kulitnya yang ada di bawah jenggotnya itu, maka cukup hanya membasahi luarnya saja.
fil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatab basyarataha fayajibu isolul ma, berbeda dengan yang tipis. Jadi yang tipis itu wahiyah ma, sesuatu yaro yang terlihat, al-mukhatab ketika kita berhadapan atau bercakap-cakap dengan orang yang memiliki jenggot yang besar Tuhan, yang kulitnya terlihat, yang kulit yang menumbuhkan jenggot itu dari selah-selahnya itu terlihat, atau jenggotnya itu tipis, punya jenggot tapi tipis, kelihatan kulitnya. Fayajibu isolul ma, maka wajib menyampaikan air di basyawatiha, ke kulitnya. Wa bi khilafi lihyatin ro'atin, dan berbeda dengan jenggotnya perempuan, wa unsa dan wandu. Jadi kalau misalnya ada perempuan punya jenggot dan wandu juga punya jenggot, baik itu tebal apalagi tipis, maka fayajibu, maka wajib isalul ma, sampainya air di basyawatihima, kepada kulit daripada keduanya, walau kasufa, walaupun jenggotnya itu tebal. Jadi berbeda dengan perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu kalau seandainya berjenggot gak sewajarnya, khunsa juga begitu. Ini dikhususkan bagi laki-laki yang memiliki jenggot tebal yang tidak terlihat sampai ke kulitnya, itu yang punya dispensasi mengusap luarnya saja. Kalau seandainya ada dari pihak perempuan memiliki jenggot yang sangat tebal, misalnya sampai gak terlihat kulitnya, daripada selah-selah jenggotnya, dan juga wandu, unsa itu memiliki kelamin luar. Jadi bukan masalah karakter atau sifatnya. Jadi yang dimaksud unsa di sini memiliki alat kelamin luar. Dan juga perempuan meskipun dia memiliki jenggot sangat tebal sampai gak terlihat kulitnya, tapi tetap harus berusaha menyampaikan air ke kulitnya. Wala buddha, dan wajib ma'al usli wajhi min wasli juz'in minar roksi wal rukbati wa ma tahta dhaqni. Dan juga yang harus basah, ya. Jadi yang harus basah itu yang harus terkena air ketika kita melakukan wudu, itu seluruh wajah dan juga membasuh sebagian daripada kepala. Jadi dalam artian sebagian dari kepala itu yang di sini itu perbatasan antara wajah dengan kepala yang ketumbuhan rambut ini harus basah semua. Leher dan juga leher yang ada di bawah dagu harus bagian daripada leher atasnya ini untuk dibasahi semua ketika kita melaksanakan wudu. Dan anggota yang ada di bawah dhaqni, dagu, di bawah dhaqni, dagu. Jadi semua harus basah. Wastadisu, dan yang ketiga yang harus terpenuhi di dalam berwudu,
ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai ke dua sikut. Fa illam yakun lahu mirfaqani ya'tubiru qadruhuma. Jadi jika seseorang itu tidak memiliki kedua siku seandainya ya, maka yang harus dipertimbangkan adalah perkiraannya. Nah, misalnya ya, ada orang gak punya siku, dia ngeblok sampai ke bahu. Nah itu yang harus dibasuh ketika berwudu itu, yaitu harus dikira-kira. Jadi murahnya atau pada dasarnya itu sikunya sampai mana. Wajib wasluha alal yadaini, dan wajib membasuh ma sesuatu alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidin wa adhafir, dan juga wajib membasuh sesuatu alal yadaini yang ada di kedua tangan, baik itu min sya'rin daripada bulu-bulu, wasil'atin dan juga sil'ah itu benjolan, wa asbu'in zaidatin dan juga jari tambahan, wa adhafir dan juga kuku-kuku. Jadi juga harus dibasahi kalau seandainya di tangan itu ada bulu-bulu, misalnya karena ada bulu tebal atau bulu halus di tangan, tetap harus itu dibasahi semua sampai ke kulit. Dan juga misalnya di anggota tangan, mulai dari siku sampai atau dari jari-jari sampai ke siku, ada sil'ah benjolan atau tipoman. Sil'ah itu atau apa ya, uci-uci ya. Wa asbu'i zaidin, atau misalnya ada tambahan jari yang pada lumrahnya jarinya ada 5, nah itu ada 6 misalnya, itu harus tetap harus dibasahi semua. Wa adhafir dan juga kuku-kuku, kukunya juga harus dibasahi. Meskipun misalnya kuku panjang ya, di bawah-bawahnya itu harus terkena air di situ. Jadi pokoknya di antara tangan sampai ke siku itu harus terkena air, harus dibasuh semuanya. Wajib dan wajib izalatu ma tahtaha min wasakin yamna'u husulal ma, dan wajib menghilangkan sesuatu tahtaha yang berada di bawah kuku, tahtaha yang ada di bawah kuku, min wasakin baik itu dari kotor-kotoran, yang dapat mencegah husulal ma, sampainya air. Jadi juga harus menghilangkan sesuatu yang di bawah kuku daripada kotoran-kotoran yang dapat mencegah sampainya air ke, misalnya ada kuku panjang terus habis kerja misalnya banyak hitam-hitamnya di bawahnya, sehingga ketika berwudu itu air tidak sampai ke sela-sela bawah kuku ini, nah, itu wudunya tidak sah. Makanya
sebelum kita berwudu itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya air itu bisa sampai ke selah-selah yang ada di bawah buku. Warrabi'u mashubat roksi bin dekanin awunsha. Dan yang keempat yang harus terpenuhi di dalam wudhu yaitu mengusap. Nah, di atas membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Nah, ini mashubat roksi, mengusap sebagian daripada kepala min dekanin, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi perbedaannya membasuh dengan mengusap itu, kalau mengusap ambil air, membasahi air pada tangan lalu diusapkan ke kepala. Kalau membasuh, mengambil air disiramkan ke tangan, ke wajah. Itu perbedaannya antara membasuh dengan mengusap. Au mashu ba'ti sya'rin fi haddir roksi, atau mengusap sebagian daripada rambut yang masih berada di batas kepala. Jadi artinya sebagian itu ya, jadi nggak mesti harus di sini ya. Yang penting namanya sebagian, yang penting sebagian kepala itu nggak ngambil itu dari di belakang, kita ngambil di samping. Yang penting sebagian itu harus diusap. Tapi nanti dijelaskan kalau ingin mendapatkan sunahan kesunahannya itu nanti ada di bawahnya. Ini menyebutkan terkait dengan masalah pemahaman mashubat birroksi. Takutnya kedapatan ada orang yang berwudu ketika membasuh atau mengusap sebagian dari kepala, dia ngambil yang di belakang. Karena kita nggak paham kok begitu, kan seperti itu. Tidak masalah ya, tidak masalah. Tidak apa-apa. Bahkan di sini di batasan-batasan antara wajah dengan kepala itu mengusap sebagian sedikit aja itu sudah terpenuhi. Tak ambil dari sini misalnya dingin cuaca, takut banget sama airnya, membasahi tangan, akhirnya mengusap di tengah-tengah kepala rambutnya, itu tetap sah ya. Wala tata'ayyanul yaddu bil mashi bal yajusu bihir qotin wa ghairiha. Jadi tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan itu bisa dengan kain atau yang lainnya. Jadi tidak mesti harus dengan pakai tangan. Kalau misalnya handuk itu bisa. Walau wasala ra'sahu badala masjid bisa. Jadi seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti daripada mengusapnya, maka
diperkenankan. Jadi kalau seandainya juga kan nggak mengusap, mengambil air disiramin ke sebagian kepala, nah, itu boleh, nggak ada masalah. Artinya sebagai pengganti daripada mengusap sebagian daripada kepala. Walau wada'a ayatahul maqbulata walam yuharrikha jaza. Kalau seandainya dia meletakkan di atas kepala tangannya yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, maka juga diperkenankan. Wal khamisu wasrul rijlaini ilal ka'baini wallahu a'lam bissawab. Jadi ini walau wada'a yadahul maqbulata, jadi walaupun meletakkan wada'a yadahu tangannya misalnya di atas kepala setelah ke air, membasahi ke air, setelah dibasahi lalu kemudian memegang kepalanya, maka juga jaza, tidak masalah, boleh, tetap sah wudunya. Ini yang keempat ya. Kelima wal khamisu qasul lain. Keenam taktik. Mungkin ada yang kurang dipahami terkait dengan masalah yang harus terpenuhi di dalam wudu. Ada sampai di keempat ya, bagian keempat masbubah birroksi. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang dipahami. Kenapa? Jadi membasuh telinga itu bukan yang harus terpenuhi ya. Itu nanti di bawah ada kesunahan. Jadi membasuh telinga itu, jadi kalau seandainya ada orang duduk nih ya, ada orang duduk nggak basuh telinga, misalnya kan telinganya itu tetap sah, tapi tidak dapat nilai pahalanya sunnah. Nanti dijelaskan di bawahnya. Ini yang harus terpenuhi. Artinya fardu itu yang harus terpenuhi. Kalau seandainya tertinggalkan, itu wudhunya itu tidak sah. Ya. Jadi kalau pokok tanpa penjabaran, yang pertama itu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga kedua tangan sampai siku, yang keempat sebagian dari kepala mengusap, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib harus berurutan. Jadi membasuh telinga itu masuk daripada kesunahan dalam berwudu. Jadi kalau seandainya misalnya kelupaan nggak membasuh telinga, ya tetap sah. Yang penting poin-poinnya yang harus terpenuhi: basuh wajah, sebagian daripada kepala, anggota tangan, kaki terpenuhi. Tapi ini harus tertib ya, artinya tertib itu harus berurutan. Niat harus bersamaan daripada awal daripada melakukan suatu pekerjaan. Misalnya mengawali suatu pekerjaan itu daripada wajah, itu niat itu harus berbarengan dari awal membasuh wajah. Terus wajah, kedua tangan, mengusap sebagian daripada kepala, bukan mengusap kepala semuanya, tapi sebagian daripada kepala, entah ngambil di depan, ngambil di samping, ngambil di belakang, itu bebas. Atau dibasuh semuanya kepalanya, nggak ada masalah. Diusap, dibasuh. Tapi di sini istilahnya mengusap.
Kalaupun seandainya membasuh, pengganti daripada mengusap itu tetap sah. Atau membasahkan tangan diletakkan di kepala, itu tetap sah. Itu ya. Jadi mengusap telinga, kedua telinga itu kesunahan, nanti dijelaskan di kesunahan-kesunahan dalam mungkin ada lagi. Untuk membasuh tangan itu kan yang dari tangannya itu, karena kalau kayak orang bergeser itu kan oli itu kan ya bersihin berapa kali itu kan nggak ada pelan jadi saatnya bersihnya itu kayak gimana? Jadi begini, kalau misalnya di bawah sela-sela kuku, ya, di bawah sela-sela kuku sampai ibaratnya itu habis kerja, makanya kesunahan itu kan buat buat mudah terpenuhi yang pokok-pokok yang rukun. Jadi kalau di dahulu itu harus bersihin, misalnya kena oli, kena bengkel. Biasanya kalau yang kita alami itu bisanya itu dengan sabut corek. Sabut corek itu bisa hilang dia pakai sikat, hilang, bisa bersih itu. Kalau yang saya alami, ya karena saya sendiri ya mainannya ya itu poli, koran, his atau umum. Jadi kesunahannya itu usahakan buku jangan sampai ibaratnya ya panjang banget supaya gampang untuk membersihkan yang ada di sela-sela buku. Karena sesuatu yang menyebabkan terhalangnya air sampainya ke sela-sela bawah buku atau ke kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi itu bisa misalnya ada minyak di kulit yang sehingga kalau seandainya berwudu itu dia nggak masuk, atau ada cat misalnya yang tidak menyerap atau tidak bisa sampainya air pada kulit itu ya, dan wudunya itu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah karena wudu itu bagian daripada syarat sah daripada sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi ada lagi satu lagi. Jadi kurang dua lagi ya. Jadi ke yang komis dan yang ke 6. Kalau pertemuan berikutnya kita selesaikan bab wudu dan kurang lebihnya karena waktunya sudah masuk waktu isya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, termasuk anak-anak kita, keluarga kita. Dan juga yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.